Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nadia Nisa dari kelas 6 Shift 3. Di sini saya akan melanjutkan tentang pembahasan minggu lalu tentang metode penelitian. Skala pengukuran nominal, kardinal, interval, rasio menurut Ridwan 2009. Data nominal atau nomi. Nominal artinya nama menunjukkan tanda atau label yang hanya untuk membedakan antara satu dengan yang lain. Contoh, jenis kelamin, agama, jenis pekerjaan, dan sebagainya. Ini dipakai untuk menghitung yaitu banyak pria, banyaknya yang hadir dan sebagainya. Maka angka dinyatakan sebagai frekuensi. Memiliki ciri, hasil hitungan tidak ada pecahan, tidak memiliki nol mutlak, tidak ada ukuran baku, tak ada urutan atau ranking. Jadi angka tertera hanya tanda atau label. Tes statistiknya non-parametrik seperti uji binomium, uji C kuadrat, 1 sampel, 2 sampel, dan sebagainya. Kemudian data ordinal atau order, yaitu punya urutan. Adalah data yang memiliki urutan tetapi tidak mempunyai jarak perbedaan yang sama di antara rangkaian urutan tersebut. Artinya, data ordinal dapat menyatakan bahwa data tersebut lebih sama atau kurang dari data yang lain. Contohnya, ranking prestasi belajar, nilai ranking 1 sama dengan 1000, ranking 2 980, dan ranking 3 970. Jarak antar ranking berbeda-beda. Analisis statistik non-parametrik seperti uji Kolmogorov, Smirnov atau sampel, uji Wilcoxon, dan lain-lain. Kemudian ada data interval, yaitu data yang mempunyai perbedaan yang sama di antara rangkaian urutan tersebut, tetapi tidak memiliki titik nol, absolut atau mutlak. Contoh data tes hasil belajar diberikan angka 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya. Jaraknya sama. Analisis statistik parametrik diantaranya uji T, uji T 2 sampel, uji ANOVA 1 jalur, 2 jalur, uji regresi. Kemudian D, ada data rasio, yaitu merupakan data yang banyak dipakai di ilmu eksakta daripada sosial. Bisa menunjukkan adanya perbedaan, tingkat, jarak, dan bisa diperbandingkan dan mempunyai titik nol, absolut atau mutlak. Contoh, suhu 20 derajat Celcius, setengah dari suhu 40 derajat Celcius, statistik parametrik. Kemudian sumber data, yaitu pengumpulan data bias dilakukan sebagai berikut. Yang pertama ada wawancara atau angket. Sumber data berasal dari responden atau orang yang merespon atau menjawab pertanyaan peneliti. Yang kedua ada populasi, respondennya itu adalah populasi. Yang ketiga ada sampel atau purposive sampling. Respondennya itu ditentukan tidak semua. Observasi itu dilakukan secara pengamatan langsung. Kemudian di slide selanjutnya saya akan menjelaskan data panel. Telah diketahui data cross-section merupakan dikumpulkan dalam satu waktu terhadap banyak individu. Sedangkan data time series adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu terhadap satu individu. Data panel dikumpulkan dari data gabungan cross-section dan time series. Contoh, data earning per share perusahaan yang terdaftar di BEI 2000 sampai 2014, data jumlah kredit yang disalurkan seluruh bank di Indonesia 2010 sampai 2014, atau data inflasi kota-kota besar di Indonesia setiap bulan selama tahun 2004. Data panel jumlah pengamatan menjadi sangat banyak. Bisa merupakan keuntungan, tetapi model yang menggunakan data ini menjadi lebih kompleks. Maka diperlukan teknik tersendiri, misal alat statistiknya dengan model regresi data panel. Selanjutnya di slide
Di slide selanjutnya ada data outlier. Outlier adalah kasus atau data yang memiliki karakteristik unik yang terlihat sangat berbeda jauh dari observasi-observasi lainnya dan muncul dalam bentuk nilai ekstrim, baik untuk sebuah variabel tunggal atau variabel kombinasi. Ada penyebab timbulnya data outlier. Yang pertama ada kesalahan dalam mengentry data. Yang kedua ada gagal menspesifikasi adanya missing value dalam program komputer. Yang ketiga ada outlier bukan merupakan anggota populasi yang kita ambil sebagai sampel, tetapi distribusi dari variabel dalam populasi tersebut memiliki nilai ekstrem dan tidak terdistribusi secara normal. Deteksi terhadap univariate outlier dapat dilakukan dengan menentukan nilai batas yang akan dikategorikan sebagai data outlier, yaitu dengan cara konversi nilai data ke dalam skor standardized atau yang bisa disebut Z-score yang memiliki nilai mean atau rata-rata sama dengan 0 dan standar deviasi sama dengan 1. Di slide selanjutnya, menurut Haier 1998 untuk menentukan skor sebagai berikut. Nah, jadi jika kasus sampel kecil kurang dari 80, maka standar skor dengan nilai kurang lebih 2,5 dinyatakan outlier. Kemudian jika sampel besar, standar skor dinyatakan outlier jika nilainya pada kisaran 3-4. Jika standar skor tidak digunakan, dapat menentukan data outlier jika data tersebut nilainya lebih besar dari 2,5 standar 2,5 standar deviasi atau antara 3-4 standar deviasi tergantung dari besarnya sampel. Ini merupakan tabel nilai skor outlier ya. Bisa dilihat variabel ZSQREEPS terdapat observasi yang outlier dan variabel ZSQRM terdapat 2 observasi yang dinyatakan outlier karena nilai standar deviasi lebih dari 3. Kemudian ada rancangan penelitian atau research design. Merupakan blueprint ya yang menjelaskan secara singkat tapi komprehensif, meliputi tujuan penelitian, jenis penelitian, unit analisis atau populasi. Kemudian ada teknik pengambilan sampel, rentang waktu, teknik pengumpulan data dan analisis data. Jenis-jenis variabel itu ada variabel dependent, yaitu variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen. Kemudian ada variabel independen, yaitu variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel independen. Jadi sebaliknya ya. Kemudian di slide selanjutnya ada variabel moderasi, yaitu variabel independen yang akan memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Selanjutnya ada variabel intervening, merupakan variabel antara atau mediating. Fungsinya memediasi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependent. Kemudian variabel kontrol, yaitu termasuk jenis variabel independen yang berdasar hasil penelitian sebelumnya terbukti mempengaruhi variabel dependen. Variabel kontrol didefinisikan sebagai variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga mempengaruhi variabel independen terhadap dependen, tidak dipengaruhi faktor lain yang tidak teliti. Fungsi variabel kontrol untuk mengendalikan variabel yang dihalangkan atau omitted variabel dalam statistika. Penghilangan suatu variabel bisa mengakibatkan estimasi dari parameter yang ada dalam model menjadi bias. Di slide terakhir ada variabel dummy. Adalah variabel yang digunakan untuk mengkuantitatifkan variabel yang bersifat kualitatif. Misal, jenis kelamin, agama, periode. Jika variabel independen berukuran kategori atau dikotomi, maka dalam mode regresi, variabel tersebut harus dinyatakan sebagai variabel dummy dengan memberi kode 0. Disebut
excluded group atau satu included group. Menurut Miller pada tahun 1990, variabel dummy dapat diinterpretasikan apabila variabel dummy secara statistik koefisien dummy signifikan. Apabila variabel dummy digunakan pada variabel independen, maka alat statistik regresi panel, kemudian di variabel dependent, maka alat statistik menjadi regresi logistik. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf, nanti akan dilanjutkan pada minggu selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.